Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat izin dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kegiatan aksi nyata budaya tersebut. Salawat dan salam marilah kita limpahkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir kelak kita bisa menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan. Terima kasih banyak atas dukungannya yang telah hadir dalam kegiatan aksi nyata saya. Di sini saya bukan menggurui atau mengajari kalian, insya Allah kalian lebih hebat daripada saya. Tetapi di sini saya akan menerangkan atau berbagi pengalaman serta ilmu tentang pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ada yang tahu apakah itu budaya positif? Jadi budaya positif itu kalau diartikan secara detail atau secara kata, budaya berarti kebiasaan atau adat, positif berarti hal-hal yang baik. Jadi di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Berarti di sini universal itu umum yang diterapkan di sekolah. Pasti Bapak Ibu guru sudah biasa ya menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Soalnya dalam kegiatan sehari-hari dalam pelajaran dan pendidikan, murid ada saja melakukan kesalahan atau melakukan kegagalan serta melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Di sini saya akan menerangkan bagaimana secara tepat kita menjadikan murid yang gagal menjadi baik kembali dalam hal yang baik atau positif. Jadi budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Berarti di sini secara mudah. Jadi budaya positif itu tidak bisa diciptakan secara langsung, secara mudah, tetapi memerlukan waktu yang panjang. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan atau tauladan dari bapak ibunya untuk murid-murid yang sekolah dari seorang ibu. Soalnya dalam dihajar dewasa bapak ibu guru tugasnya itu murid atau menghamba murid. Menuntun di sini yaitu mengajak murid atau memberikan tauladan yang baik berupa wujud pekerti kepada murid. Sebelum kepada budaya positif, kita mempelajari dulu tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan Indonesia. Beliau hanya menciptakan filosofinya tentang pendidikan dan pembelajaran untuk guru-guru Indonesia. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menerangkan bahwa kita dalam mendidik murid harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam, serta seorang guru memiliki tugas untuk menuntun muridnya menuju kebahagiaan yang baik serta kedepannya. Kemudian menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu memberikan didik pekerti yang baik untuk muridnya, serta ada sistem alam pada Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang berkulit, ingat yang memberikan contoh yang baik untuk murid-muridnya, serta dalam filosofi nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu kan ada mendidik, refleksif, berpusat pada murid, kemudian gotong royong, serta refleksif. Kemudian ada lagi dalam visi guru penggerak. Visi guru penggerak itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 ya. Mengapa harus profil pelajar Pancasila kepada murid-murid kita? Karena profil pelajar Pancasila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia, serta sesuai dengan murid untuk masa depan kedepannya. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa, dan berakhlak. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlakul karimah, mandiri, kebinekaan global,
dua kelompok yang kritis dan kreatif. Kemudian kalau kita bisa berpautkan pada tadi Ki Hajar Dewantara pada nilai-nilai berpenggerak serta visi penggerak berupa profil Praja Pancasila, maka akan terjadilah budaya yang positif di sekolah masing-masing. Jadi ada keterkaitan antara tadi yang saya jelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara serta nilai-nilai guru penggerak beserta profil Praja Pancasila. Bila diterapkan dengan baik di sekolah, maka akan menghasilkan budaya yang positif yang dapat menjadikan sekolah aman, nyaman, tentram untuk muridnya. Jadi ketika sekolah aman, tentram, nyaman untuk muridnya, maka terciptalah pembelajaran yang baik dan konsentrasi yang baik untuk muridnya. Itulah keterkaitan antara Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak beserta visi penggerak dan budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif bisa dibaca ya Bapak Ibu. Di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dalam menyikapi murid yang melakukan kegagalan, serta keyakinan kelas beserta segitiga prestisius. Dalam konsep inti budaya positif, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan atau perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah gambar tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin profil pelajar Pancasila ini sudah diketahui dan tidak asing lagi seperti dalam KMN, tetapi seperti itu menggunakan KMN, ada aplikasi KMN. Di sana ada pembelajaran tentang profil pelajar Pancasila. Di sini juga dalam pendidikan bergerak, kita lebih menggunakan profil pelajar Pancasila. Selain profil pelajar Pancasila dibutuhkan untuk murid, dibutuhkan juga oleh guru beserta kepala sekolah dalam pembuatan visi di sekolah. Jadi visi di sekolah itu harus mengacu pada profil pelajar Pancasila atau pada value yang bermanfaat. Kemudian ada miskonsepsi atau kesalahan tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika kita dalam melakukan pembelajaran pendidikan mengajar murid, untuk murid, kita tidak boleh mengontrol muridnya. Jadi di sini ada pembelajaran merdeka. Sekarang itu pembelajaran merdeka yang berpusat pada murid. Kemudian kita menjadikan murid itu sebagai subjek dalam pembelajaran. Jadi murid itu belajar bukan sebagai objek. Jadi di sini dalam mengajar zaman era sekarang kita menjadikan murid pembelajaran itu berpusat atau berpihak pada murid. Jadi biar murid itu dipersilakan untuk kreatif mungkin dalam belajar dan menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah mampu membuahkan karakter murid. Biasanya kan kita dalam mendukung murid selalu saja memberikan kritik dan merasa bersalah, sehingga akibatnya murid akan memiliki rasa merasa bersalah, dan itu bukan hal yang baik ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara mengatasi murid yang melakukan kegagalan dengan segitiga restitusi. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan efektif. Jadi itu merupakan miskonsepsi yang harus dihilangkan dalam pendidikan dan pembelajaran kita sebagai guru kepada murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memisah. Jadi kita sebagai guru, orang dewasa
Di sini merupakan emosi atau miskonsepsi yang salah yang berhak memaksa mengikuti. Kemudian di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Realita kebutuhan kita sama, padahal kenyataannya kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Ada kebutuhan dalam kesenangan, ada kebutuhan dalam penguasaan, dan ada kebutuhan dalam kasih sayang. Nanti saya jelaskan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kita itu harus melihat murid kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda, kemudian gambarannya pun yang berbeda. Jadi tidak sama. Murid kita itu tidak akan sama kebutuhan serta gambarannya, pasti berbeda dalam teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya setiap orang pandangannya berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika murid kita atau peserta didik kita melakukan kegagalan atau melakukan masalah, biasanya mereka memiliki tujuan tersendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda mengontrol kita sesuai dengan motivasi intrinsik pada diri masing-masing kita. Kemudian pemaksaan atau pada saat rujukan gagal, di sini ada kolaborasi. Berarti kolaborasi di sini kerjasama dan konsensus menciptakan gaya-gaya baru. Kemudian model berpikir menangkal, dan kenyataannya model berpikir harus menangkal. Di sini paradigma tentang respon penolakan. Dalam disiplin positif, disiplin itu berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar disiplin, mengacu disiplin diri, dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan yang dilakukan. Jadi seseorang murid harus belajarkan apa supaya disiplin, disiplin pada peraturan maupun disiplin pada keyakinan keras yang dimiliki. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin dengan tujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, serta ancaman atau hukuman. Jadi jangan sekarang kita usahakan mereka memberikan hukuman kepada mereka. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Di sini ditekankan ketika kita melakukan disiplin, kita harus memiliki motivasi intrinsik. Motivasi itu kan ada dua, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar, seperti berupa penghargaan, berupa imbalan, berupa ancaman atau hukuman dari seseorang. Ternyata ketika kita menerapkan disiplin positif, kita harus menerapkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi kita itu harus memberikan murid sebuah motivasi intrinsik atau kesadaran dari dirinya sendiri agar terciptalah disiplin positif yang seterusnya di kemudian hari. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang universal itu ada 3 ya. Ada profil pelajar Pancasila, sudah kami jelaskan. Kami mengenalnya saja. Kemudian ada Imofimilios, program impact, serta keterampilan hidup atau life skill. Ternyata di setiap instansi atau organisasi, apalagi kita kan instansi pendidikan, sekolah, menerapkan yang namanya tentang nilai-nilai kebajikan. Kita sebagai pendidik atau di sekolah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi organisasi lain
Intinya setiap nilai kebajikan itu sama memberikan hal-hal yang positif. Jadi yang paling tepat untuk kita dalam dunia pendidikan yaitu profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Tadi kan saya sudah jelaskan dalam teori kontrol. Ternyata setiap orang itu kebutuhannya berbeda, tidak sama. Lanjut Pak. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Ada kebutuhan berupa bertahan hidup atau disebut dengan survival, ini bagian yang tengah. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, biasanya dimiliki oleh seorang kuasa atau bagian kepala. Kemudian ada lagi kebutuhan kasih sayang. Pada tadi pasti setiap orang memiliki kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk diterima. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini berupa kebutuhan mandiri, mencoba hal-hal yang baru, mengendalikan arah dirinya. Ada lagi kebutuhan kasih. Pasti setiap manusia memiliki kebutuhan yang masing-masing. Mana di antara kelima ini kebutuhannya yang paling berbeda? Pasti berbeda-beda. Begitu juga pada peserta didik atau murid kita memiliki kebutuhan yang dominan atau kebutuhan masing-masing. Ketika seorang guru mengetahui kebutuhan murid yang berbeda-beda, pasti akan memberikan perlakuan atau menerapkan disiplin positif yang berbeda-beda. Di sini saya akan mencoba membagikan instrumen untuk mengetahui kebutuhan mana yang paling dominan yang dimiliki oleh kasih sayang. Dilingkasnya belum dilingkari. Ya sekarang dilingkari. Saya suka bekerja sama daripada bekerja sendiri ya, bisa orang Saya suka uang. Saya suka bekerja dengan orang baru.
saya sering ketawa kemana mas? Kadang-kadang, pasti kadang-kadang. Masih setiap baik. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang berarti. Bagian tengah. Bumi apa rasa anggur? Ini ada yang menghubungi atau sedang Silakan bagi bisa mengelompokkannya untuk kondisi 3C.
itu. Di sini diklarifikasikan untuk poin 1 sampai 10 yaitu tentang kasih sayang yang harus diterima. Untuk selanjutnya yaitu tentang penguasaan. Untuk poin selanjutnya yaitu kebebasan dan untuk poin selanjutnya yaitu kesenangan. Jadi bisa dilihat kira-kira mana yang dominan kebutuhan dasar yang lebih. Berarti yang paling paling itu yang paling dominan dan dominan yang dominan. Itu semuanya. Semua poinnya ditambah. Tapi diklarifikasikan atau dipisah-pisah nomor 1 sampai 10. Gimana? Oh, di belakang ya semua. Iya, Ren, 10, 20. Dari 35. Yang paling tinggi segala kasih sayang dan Kekuasaan. Papi senang mah kasih sayang gitu periodinya. Butuh kesenangan. Selama ini terkesan kurang sehat. Si dua ini kan 20 kurang untuk bebas yang nilainya sakit. Kurang kebebasan. Itu kayak kadang-kadang dominannya. Yang benar satu.
Gue tertawa. Jadi nggak satu dua ya. Ada kita dulu di sekolah kenal hal yang sulit. Ah, tidak pernah itu mah. Tidak pernah. Kenapa aku benarkan? Kamu mau tidak? Mau tidak? Ya, tidak sulit. Hal yang sulit ketemu itu dulu di sekolah hal yang sulit untuk saya dan tidak sulit. Nomor berapa berarti coba? 23. Wah, memang benar sekali berarti sulit. Tidak benar berarti. Tidak benar. Iya, Bridi, tidak benar. Iya, saya nomor 1 tidak benar. Nah, itu. Masih pakai stressing gitu. Bukan komplain. Intermezzo bahasa apa? Gak ada bahasa dia. Ini buku buat tangan dua, tambah 2, 4. Nyawa aja pakai AI kan. Tadi itu Arab. Kalau tanya kali lu oke. Matematika berapa tahun? Silakan, ada yang mau menjelaskan saya apa Ibu Palingdomi? Saya yang paling dominan yang mana Pak? Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Jumlah nomornya apa? Oh, 36. Nomor 15, 36. Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Ya, seorang guru kan untuk siswa menyenangkan kan gitu ya, dia siswa menyenangkan. Ini Pak Asep yang paling besar nomor 15. nomor 11 sampai 20 kekuasaan. Berarti kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh kekuasaan. Dan segi apa itu? Saya membuat Dalam segi nomor yang paling besar Enggak, itu apa termasuk hal yang diperlukan kan? boleh kebutuhan dasar apa yang paling dominan? Kesenangan. Ibu kebutuhan dasar apa yang paling dominan? Terima kasih sayang. Ini kebutuhan dasar. Dia relevan saya kan laki-laki, wanita tadi sama. Kekuasaan. Jangan harapan. itu kasih sayang. Jadi saya atas nama laki-laki relevan jawaban saya tadi kayak gitu tadi ya. Bapak apa yang paling dominan? Sayang. Oh, kan saya. Berarti yang lagi untuk ini bukan? Ini ternyata kebutuhan dasar manusia berbeda-beda. Ya. Yang lebih dominan pada kesenangan dan kasih sayang atau rasa istimewa. Ada pertanyaan dari saya. Apa yang ibu lakukan ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi? Ada yang mau memberikan saran? Ibu curhat. Ya bersabar aja Bu. Sabar saja. Bersabar. Jangan satu-satunya bersabar baru. Menciptakan hal yang baru. Atau Kalau inovasi bisa. misalkan dalam hal kesenangan deh. Kalau kesenangan ya bikin, kalau dalam pelajaran bikin kreasi yang lebih menarik. Kalau
luar sekolah ya mungkin bermain hobi yang kita senangi. Betul. Apalagi ibu ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, Jadi bersabar, inovasi, variasi. Mencoba lagi. Ini Mencoba nah, lagi. jadi setiap orang ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, pasti ada hal-hal yang positif yang dilakukan, asal bukan hal-hal yang negatif. Mungkin di sini ada yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, barangkali seperti biasanya ibu-ibu ya, beli, shopping, jalan, makan yang banyak, itu yang ada apa yang terjadi ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi? Kecewa ya. kecoa. Jadi ketika murid kebutuhan dasar tidak terpenuhi, pasti melakukan hal negatif. Ada kan yang murid itu kurang kasih sayang, malah nah, sekarang kita lanjut. Ibu, buat ada yang jelas. Nah, silakan bagi yang bisa SPG ke depan memberikan saya SPG. Mana CS? Silakan Bapak Ibu, ada yang memberikan SPG? Selanjutnya ya, untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, tadi saya sudah jelaskan terbagi dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik berarti motivasi dari luarnya. Ketika murid melakukan kegagalan atau masalah, maka diberikan motivasi ekstrinsik, yaitu berupa hukuman, imbalan, atau penghargaan. Kemudian diberikan motivasi ekstrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang berbeda. Di antara kedua motivasi ini, yang paling penting yaitu motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi dari dirinya sendiri. Nanti saya jelaskan bagaimana ketika mulai melakukan kegagalan atau masalah, kita memberikan motivasi berupa motivasi ekstrinsik, bukan memberikan motivasi ekstrinsik. Karena ketika kita memberikan motivasi ekstrinsik, bisa berupa imbalan, penghargaan, atau hukuman, semua itu ketika kita lakukan maka akan membekas pada diri kita sendiri, walaupun tidak seperti apa-apa, tapi mungkin ada rasa kesal, rasa dendam, dan rasa kecewa. Jadi kita sebagai pengajar atau pendidik, ketika murid melakukan kesalahan, kita berikan motivasi berupa ekstrinsik. Jadi motivasi dari dirinya sendiri agar dia sadar bahwa perbuatan yang dia lakukan salah, sehingga akhirnya tidak akan melakukan perbuatan yang sama kembali. Nah, di sini ada 3 jenis berupa hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi ketika anak melakukan kegagalan atau kesalahan, ada yang diberikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di antara ketiga ini yang paling efektif
untuk kita berikan kepada murid, yaitu restitusi. Di sini bisa dilihat perbedaan antara kita sebagai guru memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, atau memberikan restitusi. Berupa hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Biasanya untuk hukuman bisa berupa hukuman fisik atau psikis itu kan berupa hukuman. Kemudian ada yang berupa konsekuensi. Konsekuensinya biasanya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, jadi sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika kita ada murid yang melakukan kesalahan, dalam menerapkan restitusi biasanya murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif atau kerjasama. Kerjasama bisa antara guru dengan guru dengan kepala, atau guru dengan murid. Kemudian yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sebelum kepada 5 posisi kontrol, saya mau bertanya, bagaimana cara ibu ketika mengatasi murid yang melakukan kebenaran? Ada yang mengangkat tangan, misalnya Pak Asep, ketika murid melakukan kegagalan, contohnya kasus lawan, apakah Pak Asep memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi? Ya, dua-duanya. Kalau diperlukan tinggal pilihan saja mana yang diperlukan, apakah konsekuensi dulu atau pilihan tadi. Jadi harus bersikap adil dan bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Contohnya pada kasus apa Pak Asep? Kasusnya misalnya malas bisa juga itu kan, harus ada konsekuensi. Kalau malas apakah berupa daring atau apa dikasih gitu. Nah, atau kita home visit ke orang tua karena tidak bisa kan berdiri sendiri, kita harus seorang guru, tetap kan harus melibatkan orang tua juga. Jadi konsekuensinya tadi tidak bisa oleh kita, harus oleh orang tua juga. Kolaborasi. Berarti ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, biasanya hukuman berupa tadi fisik, psikis. Jadi lebih negatif, lebih menyakitkan untuk dirasakan kepada murid. Sedangkan konsekuensi merupakan sanksi agar murid tersebut tidak melakukan. Ketika ibu melakukan murid melakukan kegagalan, apa yang ibu lakukan? Kalau tidak ditanyakan oleh guru, baru Ibu ini bagaimana ketika ada anak membuat bersihkan dasar lagi hukuman soalnya terus-terusan diulang. Kasusnya tidak mengerjakan PR, yang menjalankan tugas, tidak disiplin upacara, ngobrol wae waktu. kalau ibu baca ketika mungkin melakukan pelanggaran ibu selalu supaya bagus. jadi setiap orang berbeda-beda memberikan ketika melakukan kegagalan atau pelanggaran ada yang memberikan hukuman, ada yang memberikan konsekuensi. Pernahkah Bapak Ibu guru mencoba memberikan restitusi? Ada yang pernah? Sekarang sebelum kepada segitiga restitusi, saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Jadi ketika murid melakukan kegagalan atau kesalahan, biasanya kita melakukan posisi kontrol. Apakah ada yang tadi seperti mencuri? Apakah ada yang tadi seperti membuat merasa bersalah? Biasanya ini dilakukan oleh guru-guru dengan berkata, jangan lakukan itu lagi, nanti ibu sakit. Tapi itu bisa membuat murid sakit hati atau terus terngiang-ngiang kata-kata ibu guru yang negatif. Kemudian ada yang sebagai teman,
manajer. Mencakup 5 peran yang dapat diambil oleh guru atau orang tua dalam mengendalikan pergerakan murid. Di antara kelima ini, yang paling efektif yang seharusnya dilakukan ketika anak melanggar pelanggaran adalah manajer. Jadi di sini manajer di sini jadi bukan hanya memberi hukuman, tapi memberi kesimpulan. Dia anak tersebut tidak melakukan lagi, memberi pengarahan, bisa memberikan bertanya kepada anak tersebut, mengapa kamu melakukan hal ini? Kebutuhannya apa yang kamu sebenarnya miliki? Jadi inilah 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi 5. Di sini ada salah satu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara guru. Itu kan merupakan pelanggaran atau perilaku yang tidak seharusnya siswa lakukan. Di sini ada 3 jenis 5 kontrol, yaitu sebagai penghubung. Sebagai penghubung di sini yaitu siswa diberi hukuman harus hormat pada bendera selama 1 jam. Ada sebagai penguat merasa bersalah, yaitu berupa ucapan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja membicarakan ibu bapak. Kemudian ada sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Menurut bapak ibu, kira-kira mana yang paling bijaksana di antara 3 posisi kontrol itu? Apakah Tuhanmu? Atau manajer? Kira-kira mana? Yang bisa dilihat mana yang kira-kira murid terima atau tidak akan menimbulkan rasa negatif untuk murid. Hasilnya dari sini lebih bijaksana kita sebagai guru. Jadi bukan menghukum, bukan memberikan rasa bersalah, tetapi menanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dalam menerapkan posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi, kita tidak luput dari keyakinan kelas. Apakah bapak ibu guru di kelasnya ada keyakinan kelas? Pernah dibuat? Seperti apa keyakinan kelasnya? Di sini keyakinan kelas. Mengapa disesalah keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan lebih mendesak, kalau keyakinan adalah sesuatu yang dibuat secara bersama-sama oleh murid, akhirnya menghasilkan rasa atau motivasi dari instruksi itu sendiri. Di sini pembentuk keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja apabila diterima oleh para murid, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini saya membuat keyakinan kelas. Jelas ya, ini masih yang bebas diri. Ibu copingnya terkelompok. Jelas kan? Campur dulu kelas atas, dulu kelas bawah. Coba di sini ibu buat keyakinan kelas terkelompok. Diskusi. Keyakinan kelas apa yang ibu buat atau ibu butuhkan? Tidak kelompok aja. Tapi ibu buat keyakinan kelas. Secara diskusi. Kelompok pink ya dong. Kelompok manis manja. Ya manis aja. Ibu dibalik. Bentuk kita lawan ibu. Masih Manis koyor. Manja. Kapal ada bulannya di kita manis koyor.
Datang tepat waktu Contohnya ya, jiwa disiplin. Religius. Sabitnya seperti tapi kan itu berada Mas, video ada Silakan Bapak Ibu guru bisa perwakilan bisa semua kelompok membacakan keyakinan kelas yang Bapak Ibu.
Keyakinan Ke depan. ada sebenarnya. Depan tuh. Dari grup manis ngajarmu. Ini Bimas pakai bahasa Inggris boleh ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari grup Anggrek ya akan membacakan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama datang ke hamba itu. Datang ke mungkin bisa. Yang pertama jangan guru apa muridnya, berarti gurunya dulu yang harus tepat waktunya, baru nanti bisa mencontoh kepada murid. Yang kedua, mewujudkan budaya positif sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Bu Dimas ya. Kita harus mewujudkan budaya positif di sekolah masing-masing. Ketiga, hormati guru dan teman. Yang keempat, dengarkan penjelasan guru. Kelima, rapikan buku setelah belajar. Nah, ini kebiasaan anak-anak ketika datang sekolah, sepatu atau buku suka disimpan sembarang saja. Waktu itu kita sebagai guru harus selalu memperhatikan dan menasihati kepada anak supaya kerapihan buku setelah belajar disimpan di tempat yang di tempatnya masing-masing. Yang keenam, belajar dengan aktif dan tertib. Nah, biasanya kami di sekolah untuk melihat situasi dan kondisi supaya anak-anak itu memperhatikan. Jadi sebelumnya saya suka sudah siap untuk belajar. Ya kalau sudah siap, ibu akan mulai pelajarannya. Lalu nanti memberikan kepada siswa materi yang akan dipelajari, materi yang akan disampaikan pada waktu itu. Yang ketujuh, meminta izin sebelum keluar kelas. Nah, kadang-kadang kan minta izin kepada keluar kelas, anak-anak suka reos gininya. Nah, itu harus kita tegur, mau kemana? Kalau kalian mau izin, kan di sini ada guru. Nah, harus meminta izin. Kedelapan, makan minum di luar kelas. Nah, itu biasa ya. Kadang-kadang semuanya kita di kelas, jadi mengganggu pada pelajaran. Kesembilan, bermain di halaman itu biasanya. Kalau kita waktu istirahat mungkin bermainnya di halaman. Yang 10, jujur dalam ujian. Terima kasih. Ini dari kelompok Anggrek telah memberikan keyakinan kepada kelas. Silakan untuk bertanya. Masa dari ini Sebagai murid. Di sini saya akan membacakan pembuatan keyakinan kelas sebagai murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, saya perwakilan dari kelompok mapan, manis dan sopan. Yang pertama, kami sepakat harus datang tepat waktu. Setuju tidak teman-teman? Tapi habis ubah napas jangan. Nomor 2, menghormati guru dan teman. Harus hormat kepada guru dan menyayangi teman-teman. Nomor 3, mendengarkan penjelasan guru. Kemarin Asep nih nggak dengerin guru, jadi kita membuat kesepakatan harus menjelaskan pendengaran Asep B. baik bagus, ini baik. Asep B, Asep bagus. Nomor 4, bekerja sama membersihkan kelas. Kalau tidak membersihkan kelas, bayar uang kas 5.000. Murah. Akan tuh 20 ya 20. 5, saling peduli, menghargai satu sama lain. Harus saling peduli dengan teman, menghargai sesama, menghargai atasan dan juga yang lainnya. Nomor 6, tentu harus membuang sampah pada tempatnya. Cukup sekian dari kelompok mapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat terima. Cakep. Ayo cakep. Neng Mari siapa yang punya? Ya. Silakan makan. Ada manisan. Ya. Yang mapan sukanya gratisan. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rini. Bisa apa lagi? Mana ibu? Di kelompok. Kan tadi. Kebanyakan. Supaya mempercepat waktu. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah membacakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tetapi dalam pembuatan keyakinan kelas harus dikerjakan secara bersama-sama. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di sini ada langkah-langkah dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, yaitu diskusikan tujuan pembuatan perjanjian kelas dengan para siswa. Jadi di sini saya bersama kelas 4 melakukan diskusi bersama siswa-siswa yang lain untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan kelas. Kemudian kita lakukan balik dari siswa, dorong partisipasi aktif. Jadi dalam membuat kesepakatan atau perjanjian kelas ini, saya menyarankan agar semua siswa kelas 4 bisa berperan aktif atau mengemukakan pendapatnya. Kemudian dibuatlah dokumen secara bersama-sama. Kemudian memperjelas ekspektasi dan dagangan dan tinjau secara teratur. Kemudian selanjutnya bisa dilihat dari slide selanjutnya, yaitu saya membagikan 4 kelompok. Siswa kelas 4 itu ada 23, kemudian saya bagi menjadi 4 kelompok. Di sini ada kelompok 1, kemudian kelompok 1 memberikan kesepakatan agar dari perjanjian kelas yang dia sebutkan adalah jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian jangan bully di kelas, bisa dibaca ya. Kemudian jangan mengobrol saat guru memberikan penjelasan. Kemudian selanjutnya yaitu jangan merusak barang di kelas dan jangan main bola di kelas. Ini kesepakatan dari kelompok 1. Kemudian slide selanjutnya yaitu kesepakatan dari kelompok 2. Jadi kesepakatan dari kelompok 2 bisa dilihat ada 5 poin, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Kemudian harus melaksanakan piket, harus menaati peraturan, dan jangan berkelahi serta jangan main bola di kelas. Kemudian untuk kelompok 3 yaitu bisa dibaca ya oleh Bapak Ibu Guru. Di kelompok 3 ini ada yang harus taat kepada guru, jangan berantem di kelas, harus melaksanakan piket, dan jangan mengobrol saat belajar. Saya memberikan agar kelas 4 itu memberikan tanda tangan agar bisa perjanjian atau kesepakatan kelas tersebut bisa disepakati oleh semua siswa-siswi kelas 4. Selain untuk kelompok 4 yaitu jangan bertengkar, harus mentaati peraturan di kelas, jangan main bola di kelas, jangan ngebully, dan jangan buang sampah sembarangan. Ya, di sini kelompok selanjutnya yaitu kelompok 5. Kelompok 5 yaitu tidak boleh, jadi bisa dilihat ya oleh Bapak Ibu Guru. Salah satunya yaitu tidak boleh mengobrol di kelas. Nah, jadi ketika kelas 4 yang tadi dibagi kelompok, yang tadi dibagi kelompok 5, maaf ya, dia memberikan saran-saran dari perjanjian-perjanjian kelas tersebut. Kemudian diberi kesimpulan oleh saya sebagai gurunya, yaitu bisa disimpulkan bahwa hasil diskusi dari kesepakatan atau perjanjian kelas 4 yaitu selanjutnya jangan bully, jangan buang sampah sembarangan,
jangan ngobrol saat menjelaskan pelajaran, jangan merusak barang di kelas, jangan main bola di kelas, harus melaksanakan tiket, harus menaati peraturan, jangan berkelahi, tidak boleh keluar bangku saat belajar, tidak boleh menyontek hasil ulangan teman. Kemudian saya buat menjadi sebuah perjanjian kelas agar bisa ditempel di kelas 4. Kemudian saya beri gambar-gambar agar lebih menarik. Keyakinan kelas dari kelas 4 yang saya dari negara bisa dilihat ya, pada ibu guru, yaitu yang pertama disiplin waktu, kemudian religius. Berarti religius di sini sebelum melaksanakan pelajaran harus baca doa dahulu, kemudian budayakan 5S, yaitu salam, sopan, santun, senyum, dan sapa. Kemudian berkarakter. Berarti berkarakter di sini teh murid kelas 4 harus baik dalam ucapan, harus baik dalam hati, dan harus baik dalam perbuatan atau tindakan. Kemudian belajar bersungguh-sungguh. Ada lagi poin ke-6 yaitu ngebullying, dan poin selanjutnya yaitu menjaga kebersihan. Nah, kita lanjut kepada tahap segitiga restitusi. Tadi ada posisi kontrol sebagai manajer, kemudian untuk menciptakan motivasi intrinsik pada murid, yaitu ketika murid melakukan kesalahan, kegagalan, atau pelanggaran peraturan, kita diterapkan oleh guru atau pendidik dengan menerapkan segitiga restitusi. Bisa dilihat di sini gambar dari segitiga. Dalam pembuatan segitiga restitusi, di sini ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, atau di sini menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya kegagalan ini diakibatkan karena kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi atau disebut dengan validasi tindakan yang salah. Pada langkah validasi tindakan yang salah, konsep langkah yang kedua yaitu adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Jadi kita sudah ketahui kebutuhan dasar itu ada 4. Kebutuhan dasar diterima, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, dan cinta. Terus nomor 3 itu menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak melakukan kegagalan, kita stabilkan identitas, kemudian kita buat kesalahan apa, kebutuhan dasar apa yang tidak akan terpenuhi sehingga dia melakukan kegagalan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kira-kira pelanggaran apa yang dilakukan oleh dia dari keyakinan kelas tersebut. Jadi untuk menstabilkan identitas di sini bisa diucapkan dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Kemudian kamu pernah merasa melindungi. Ini kata-kata dari menstabilkan identitas. Kemudian nomor 2 yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanya kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Pasti setiap anak ketika melakukan kesalahan ada alasan-alasan tertentu yang dia ucapkan dari dirinya sendiri. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi tidak dilakukan. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang menimpa-mu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang menimpa-mu. Itu kata-kata dari validasi tindakan yang jadi kita tanya kenapa mereka melakukan seperti ini, kira-kira apa yang mereka butuhkan sehingga melakukan tindakan tersebut. Kemudian tahap ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Di sini apa keyakinan kelas kita? Kita berikan lagi anak ucapan mengapa kamu melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian
Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini dari sisi untuk tahanan terakhir itu beres. Saya beri kata-kata ini kasih. Kalau sampai biasa. Bapak bisa dibaca, kemudian posisi kontrol apa dan jawabnya. Tapi mengurangi hal itu perspektif
Sarui. Neng. Sesat. Kayak sesama ibu. Ada sarang kelas Wih. Bukan aku yang salah satunya. Jangan kesusun, buruk lagi. Jangan kesusun, Silakan Bapak Ibu bisa membacakan hasil dari survei. Aku masih aktif. Kamarnya kan terus soal itu Memirkan bukan coba memirkan lipat aja gimana buat mana buat Masa sebentar coba aja. Posisi kontrol ketika seorang guru ayat pengganti ganti. Kemudian jadi seharusnya jangan diganti ya, ada penggantinya. Memang bagus pengganti itu, tapi daripada karena itu jangan diganti ke guru yang lain gitu. Kemudian segitiga restitusi. Jadi anak-anak tidak menerima dan tidak menghormatinya. Jadi bagaimana anak-anak yang tidak menerima harus bagaimana? Harus dikasih sayang. Jadi apa dikasih sayang? Tuhan dan ini belum disertai ya. Jadi anak-anak walaupun begitu tidak menghormati, diayun gitu. Insya Allah anak-anak
akan menerima. Kalau punya kasih sayang, doyan. Wah siap, dicabut ya. Ulah juga kaki itu. Iya. Harus ada kasih sayang pada anak. Itu dia. Cuman diusap capok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mapan akan mempresentasikan kasus tentang di sini Sabrina yang terlambat sekolah dan terburu-buru sampai di sekolah sehingga dia tidak memakai sepatu yang sesuai dengan aturan sekolah. Namun oleh gurunya Sabrina ini dihukum, disuruh melepas sepatunya dan dia berjalan tanpa sepatu seharian. Nah, posisi kontrolnya di sini si gurunya ini sebagai penghukum. Nah, kemudian segitiga restitusinya yaitu pertama, guru memvalidasi tindakan yang salah, yaitu ya dia menanyakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan. Kenapa kamu memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan? Kemudian tadi Sabrina menyampaikan alasannya karena dia terlambat dan terburu-buru. Yang kedua, kemudian menanyakan keyakinan. Tadi gurunya menanyakan apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu, dan Sabrina menjawab bahwa dia tahu aturannya, tapi karena dia terburu-buru sehingga dia tidak memakai sepatu yang seragam. Nah, di sini yang tidak ada adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini si Pak Norman ini langsung menghukum Sabrina tidak memberikan tolerir atas kesalahannya. Seharusnya beliau bisa menstabilkan identitas, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada Sabrina bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan penjelasannya tentang kasus-kasus yang dihadapi dengan segitiga restitusi. Sekarang saya akan lanjut kepada contoh-contoh dari kasus segitiga restitusi. Fabian sama Tari, maaf ya Ibu Fabian sudah pernah. Barusan Ibu melihat apa yang telah kamu lakukan tadi terhadap kami. Kalau saya agak ibu bermain-main dalam dan menulis karena saya selalu bawa teman. Besok saya pada suku saya bermain-main dan kalau besok mau dan semua kayak dia benar-benar. Betul, kamu tidak kenapa-napa? Ya, Tadi ya, walaupun dia hanya jangan dilihat takutnya dari solusi yang dia kamu lakukan malah jadi kejadian yang tidak diharapkan. Biasanya dari kejadian yang terjadi sesuatu yang diharapkan saja kamu tahu bagian keyakinan apa yang betul. Jadi keyakinan yang dibuat jangan mengganggu pemilihan. Kemudian walaupun niat kamu adalah bersiap dan senang-senang, tetapi kerugian kamu itu membuat kali daripada kamu atau anda melakukan perusahaan yang tidak bermanfaat atau perbuatan yang mengakibatkan salah kamu selalu lebih baik saya positif jadi keyakinan yang kita buat itu nggak boleh jadi kalau tahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fabian. Saya senang sekali diajak diskusi dengan perut untuk tidak ucap kepada teman-teman saya daripada saya melakukan perbuatan yang tidak berguna. Lebih baik saya melakukan seperti dengan teman saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah menyimak video yang saya sajikan. Biar saya jelaskan kembali ya. Jadi di video tersebut ada dua siswa kelas 4. Yang satu bernama Fabian, yang satu bernama Faiz. Di sini Fabian usil kepada temannya yaitu Faiz yang sedang menulis. Dia usil dengan menggunakan sapu yang disodor-sodor kepada temannya Faiz. Di sini saya memanggil dua anak tersebut untuk ditangani dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu saya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini berarti ditanyakan, mengapa kamu melakukan keusilan tersebut? Kemudian tahap selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan di sini yaitu kebutuhan apa yang sebenarnya dia butuhkan sehingga dia melakukan perbuatan keusilannya tersebut kepada temannya. Di sini Fabian menjelaskan bahwa ternyata dia melakukan hal tersebut untuk kesenangan dirinya sendiri, yaitu melakukan keusilan kepada temannya untuk mencari kesenangan, untuk mencari kebahagiaan dirinya sendiri. Kemudian di sini saya menanyakan kembali keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar sehingga kamu melakukan perbuatan keusilan tersebut? Ternyata dia bisa menjelaskan, yaitu keyakinan kelas yang dia langgar, yaitu no bully. Keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 4 ada isinya yaitu no bully. No bully di sini yaitu berarti tidak boleh melakukan kebulian. Walaupun di sini dia usil, tetapi Faiz merasa ketakutan dengan keusilan yang telah Fabian lakukan. Akhirnya saya menanyakan keyakinan kelas yaitu no bully. Jadi saya jelaskan kepada Fabian, daripada dia melakukan keusilan atau no bully, lebih baik dia melakukan diskusi bersama teman-temannya Faiz agar melakukan hal-hal yang positif. Kemudian tayangan dari video tadi dijelaskan bahwa refleksi dari Fabian yang telah melakukan keusilan, dia menjelaskan daripada saya melakukan keusilan, lebih baik saya melakukan diskusi bersama teman-teman saya dalam hal tersebut. Itu sekilas video dari kasus dengan menanganinya yaitu dengan segitiga restitusi. Kemudian alhamdulillah ya Bapak Ibu, acara demi acara, kegiatan demi kegiatan telah kita laksanakan. Terima kasih banyak atas apresiasi serta dukungannya yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Kesalahan yang saya lakukan yang berasal dari diri saya sendiri, dan kelebihannya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.